Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Nurholis dari kelas MJ 625. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya mengenai pengaruh limit KKP dan frekuensi transaksi terhadap disparitas penggunaan KKP antar wilayah KPPN di Provinsi Bali dengan periode penelitian tahun 2021 hingga 2025. Presentasi ini merupakan pemenuhan dari ujian akhir semester untuk mata kuliah metode penelitian manajemen. Presentasi akan disampaikan dalam 5 bagian, mulai dari pendahuluan, landasan teori implementasi metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir simpulan dan saran. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara merupakan agenda strategis pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu wujudnya adalah Kartu Kredit Pemerintah atau KKP, instrumen pembayaran non-tunai berbasis uang persediaan yang digunakan satuan kerja pemerintah. Namun, berdasarkan data OMSPAN periode 2021 hingga 2025, pemanfaatan KKP pada wilayah kerja KPPN lingkup Provinsi Bali menunjukkan kesenjangan yang cukup mencolok. Nilai transaksi KKP, KPPN Denpasar melonjak dari Rp 11,51 miliar pada 2021 menjadi Rp 27,05 miliar pada tahun 2025. Sementara KPPN Amlopura pada periode yang sama hanya bergerak dari 480 juta menjadi 1,69 miliar. Padahal seluruh satuan kerja berada dalam kerangka regulasi dan dukungan kebijakan yang relatif setara. Fenomena disparitas inilah yang menjadi titik tolak penelitian saya. Kita masuk ke penelitian terdahulu. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji terkait dengan kartu kredit pemerintah dari berbagai sudut pandang. Yulianti dan Nurhazana tentang efektivitas implementasi KKP di KPPN Dumai, Sulaiman dan Winanda tentang pengaruh biaya operasional dan ukuran kementerian terhadap penggunaan KKP, Sari dan Helmi tentang variasi tingkat adopsi antar satuan kerja, hingga Novita Sari dan Halim tentang kendala infrastruktur di KPPN Magelang. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada efektivitas implementasi di tingkat satuan kerja tunggal. Penelitian yang secara khusus mengkaji atau menguji pengaruh limit KKP dan frekuensi transaksi terhadap disparitas penggunaan KKP antar wilayah, khususnya lingkup Kanwil DJPP Provinsi Bali, masih sangat terbatas. Inilah research gap yang ingin saya isi melalui penelitian ini. Berikut rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, apakah limit KKP berpengaruh terhadap penggunaan KKP pada wilayah kerja KPPN lingkup Provinsi Bali? Yang kedua, apakah frekuensi transaksi berpengaruh terhadap penggunaan KKP pada wilayah kerja lingkup Provinsi Bali? Dan yang ketiga, apakah limit KKP dan frekuensi transaksi secara simultan berpengaruh terhadap penggunaan KKP? Tujuan penelitiannya menjawab dari rumusan masalah tadi. Selanjutnya, untuk batasan masalah, eh, agar penelitian tetap fokus, ruang lingkupnya dibatasi pada 4 hal. Yang pertama, fokus penelitian pada penggunaan KKP, olah satuan kerja di wilayah kerja KPPN Denpasar, Singaraja, dan Amalapura, lingkup lingkup Panwil DJPP Provinsi Bali. Yang kedua, periode penelitian mulai dari tahun 2021 sampai 2025 dengan data triwulan menghasilkan 60 observasi data panel. Yang ketiga, variabel independen dibatasi hanya pada limit KKP dan frekuensi transaksi. Di luar itu, faktor seperti jumlah satker, kapasitas SDM, dukungan manajemen, infrastruktur digital, dan ketersediaan merchant tidak dibahas, meski telah diidentifikasi penelitian terdahulu. Keempat, data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan regresi data panel. Penelitian ini juga tidak mengevaluasi efektivitas implementasi maupun kepatuhan satuan kerja.
Manfaat penelitian, secara teoritis, penelitian ini diharapkan berkaya literatur pengelolaan keuangan negara, manajemen kas pemerintah, dan digitalisasi pembayaran sektor publik sekaligus menjadi referensi penelitian selanjutnya. Secara praktis, manfaat menyentuh empat pihak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai bahan evaluasi kebijakan limit KKP, Kanwil DJPP Bali, dan KPPN untuk memetakan disparitas antar wilayah, satuan kerja pengguna KKP, agar dapat mengoptimalkan manfaatannya, serta akademisi dan penulis sendiri sebagai sarana penerapan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan. Mohon maaf. Kemudian landasan teori ke bab 2. Untuk landasan teorinya ada 4. Yang pertama, manajemen keuangan sektor publik yang menempatkan KKP sebagai representasi fungsi pelaksanaan dana atau financial implementation dalam pengelolaan keuangan negara. Kedua, konsep cashless government, transisi dari transaksi tunai ke non-tunai untuk memperkuat pengendalian internal dan akuntabilitas APBN. Ketiga, budget constraint theory yang menjelaskan bahwa setiap entitas, termasuk satuan kerja pemerintah, beroperasi dalam batas sumber daya tertentu. Dalam konteks ini, limit KKP adalah representasi batas kapasitas transaksi tersebut. Dan keempat, diffusion of innovation theory dari Everett Rogers yang menjelaskan bahwa tingkat adopsi suatu inovasi tercermin dari intensitas penggunaannya. Dari sinilah frekuensi transaksi menjadi indikator kematangan adopsi KKP oleh satuan kerja. Dua teori terakhir inilah yang menjadi landasan utama hipotesis penelitian saya. Ini merupakan eh, dasar-dasar atau penelitian terdahulu yang saya masukkan dalam rangka meneliti tentang disparitas penggunaan KKP ini. Selanjutnya, berikut saya sampaikan kerangka konseptual saya dengan variabel pertamanya, variabel satunya itu limit KKP, dan variabel duanya adalah frekuensi transaksi. Berikut hipotesis penelitian yang pertama, yaitu limit KKP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan KKP pada wilayah kerja KPPN lingkup Provinsi Bali periode 2021 hingga 2025. Untuk hipotesis kedua, frekuensi transaksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan KKP pada wilayah kerja KPPN lingkup Provinsi Bali. Dan yang hipotesis ketiga, limit KKP dan frekuensi transaksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan KKP. Berikut kerangka penelitian saya. Selanjutnya kita masuk ke bab 3. Untuk model dan jenis penelitian, model penelitian ini dirumuskan dalam persamaan regresi data panel, YIT sama dengan alfa ditambah beta 1 kali X1 IT ditambah beta 2 kali X2 IT ditambah epsilon IT dengan Y adalah penggunaan KKP, X1 limit KKP, X2 frekuensi transaksi, sedangkan I mewakili wilayah kerja KPPN dan T mewakili triwulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif sekaligus explanatory atau asosiatif kausal. Deskriptif untuk menggambarkan tren dan disparitas penggunaan KKP, explanatory untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel. Desainnya adalah data panel gabungan time series triwulanan 2021 hingga 2025 dengan cross-section 3 wilayah kerja KPPN. Berikut saya sampaikan model penelitian saya. Selanjutnya, cakupan penelitian. Objek penelitian ini adalah limit KKP, frekuensi transaksi, dan penggunaan KKP itu sendiri pada wilayah kerja KPPN lingkup Provinsi Bali, periode 2021 hingga 2025. Subjek penelitiannya adalah 3 wilayah KPPN, yaitu Denpasar, Singaraja, dan Amapura. Kemudian untuk sumber datanya ada data sekunder dari sistem OMSPAN, MyInterest, Sintesa, dan DJPP yang direkapitulasi per triwulan dari triwulan 1 2021 hingga triwulan 4 2025. Pemulihan KPPN sebagai unit analisis didasarkan pada ketersediaan data yang konsisten dan dapat diperbandingkan antar wilayah. Untuk populasi dan sampel, populasi penelitian ini adalah seluruh wilayah kerja KPPN di lingkup Provinsi Bali yang menggunakan KKP berjumlah 3 karena populasinya hanya 3 wilayah kerja. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh atau sensus. Seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Ketiganya diamati selama 20 periode triwulanan dari triwulan 1 2021 sampai triwulan 4 2025 sehingga menghasilkan struktur data panel sebanyak 60 observasi. Berikut dari
Definisi operational variable menggunakan tiga variabel utama, semuanya berskala rasio, limit KKP atau X1 diukur dari jumlah nilai limit KKP dalam rupiah per wilayah kerja per triwulan. Frekuensi transaksi atau X2 diukur dari jumlah transaksi dalam satuan kali per wilayah kerja per triwulan, dan penggunaan KKP atau Y diukur dari jumlah nilai transaksi KKP dalam rupiah per wilayah kerja per triwulan. Sebagai catatan, variabel X1 dan Y ditransformasi ke logaritma natural karena rentang nilainya sangat besar antar wilayah, sementara frekuensi transaksi tetap menggunakan skala aslinya. Selanjutnya, teknik analisis data. Data dianalisis melalui 5 tahapan. Pertama, statistik deskriptif, yaitu mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Kedua, uji pemilihan model dengan uji Chow untuk memilih antara common effect dan fixed effect model, serta uji Hausman untuk memilih antara fixed effect dan random effect model. Ketiga, uji asumsi klasik, yaitu multikolinialitas dengan VIF, heterokedastisitas dengan Birch-Pagan, dan autokolerasi dengan Woolrich test. Keempat, estimasi model final berdasarkan model terpilih. Dan kelima, uji pitosis melalui uji T parsial, uji F simultan, dan koefisien determinasi. Seluruh tahapan ini saya jalankan menggunakan aplikasi Stata. Berikut kita bahas mengenai bab 4. Penelitian ini menggunakan 60 observasi data panel dari 3 KPPN selama 20 triwulan, bersumber dari rekap persetujuan KKP dan realisasi transaksi BUP-PTUP periode 2021 hingga 2025. Beberapa temuan menarik, variabel frekuensi transaksi memiliki standar deviasi 351,4, bahkan melebihi rata-ratanya sendiri sebesar 332,1 transaksi, mengindikasikan sebagian besar observasi berfrekuensi rendah, namun terdapat periode dengan frekuensi sangat tinggi, terutama di KPPN dan pasar yang mencapai 1.254 transaksi pada satu triwulan. Sementara itu, variabel penggunaan KKP menunjukkan skewness negatif, mengindikasikan lebih banyak periode observasi berada di atas rata-rata. Grafik ini menegaskan kembali fenomena yang saya angkat di latar belakang. Nilai transaksi KKP, KPPN, dan pasar meningkat tajam dari tahun ke tahun, jauh melampaui KPPN Singaraja dan terlebih KPPN Amalapura yang pertumbuhannya jauh lebih landai. Kesenjangan ini yang secara empiris ingin saya jelaskan melalui limit KKP dan frekuensi transaksi sebagai dua variabel independen penelitian saya. Secara agregat, total penggunaan KKP 3 KPPN di wilayah Provinsi Bali selama 2021 hingga 2025 mencapai Rp 124,4 juta dengan 19.927 transaksi dan menunjukkan peningkatan konsisten dari 2021 hingga 2024 dengan pertumbuhan tertinggi pada 2022 sebesar 43,40% sebelum akhirnya turun 26,46% pada 2025. Menurut penurunan ini mengindikasikan bahwa tren peningkatan penggunaan KKP belum sepenuhnya stabil dan masih dipengaruhi faktor tahunan seperti kebijakan pengelolaan anggaran atau refocusing belanja. Berikut tabel disparitas antar KPPN. KPPN Denpasar mendominasi 73,28% dari total penggunaan KKP, sedangkan Amlapura konsisten terendah dalam rata-rata utilisasi sebesar 1,89%. Untuk pemilihan model estimasi data panel, pemilihan model dilakukan melalui 2 tahap. Uji Chow menghasilkan F sebesar 36,29 dengan probabilitas 0,00, sehingga fixed effect model lebih tepat dibandingkan common effect model. Uji Hausman menghasilkan C kuadrat sebesar 12,93 dengan probabilitas 0,0016, sehingga FEM kembali terpilih dibandingkan random effect model. Karena kedua uji secara konsisten memilih FEM, uji Lagrange multiplier tidak lagi diperlukan sebagai konfirmasi tambahan. Nilai Rho sebesar 0,736 menunjukkan bahwa 73,63% variasi data dijelaskan oleh efek tetap antar KPPN, sehingga fixed effect model ditetapkan sebagai model estimasi penelitian ini. Untuk uji asumsi klasik, model FEM diuji dengan 3 asumsi klasik. Uji multikolinearitas dengan VIF menghasilkan nilai rata-rata 2,78 untuk kedua variabel independen jauh di bawah batas toleransi 10 sehingga model bebas multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas dengan Birch-Pagan, Cook-Wisberg menghasilkan C kuadrat 4,44 dengan probabilitas
0,0351 menunjukkan adanya heteroskedastisitas, kondisi yang wajar mengingat perbedaan skala penggunaan KKP yang signifikan antara Denpasar dan Amapura. Sedang untuk uji autokolerasi dengan Woolrich test menghasilkan F sebesar 10,277 dengan probabilitas 0,0851 sehingga model dinyatakan bebas autokolerasi. Karena ditemukan heteroskedastisitas, estimasi model final menggunakan heteroskedasticity robust standard error yang diklasterkan per KPPN. Model final penelitian ini adalah fixed effect model dengan robust standard error, menghasilkan persamaan seperti yang ada di layar, yaitu Y sama dengan alpha I ditambah 0,0638 X1 ditambah 0,0019 X2 ditambah epsilon. Nilai R squared within sebesar 0,3603 yang berarti model mampu menjelaskan 36,03% variasi penggunaan KKP dalam masing-masing KPPN dari waktu ke waktu. Karena X1 dan Y berbentuk logaritma natural, koefisien X1 bersifat elastisitas, perubahan persentase limit terhadap perubahan persentase penggunaan, sedangkan koefisien X2 bersifat semi-elastis karena frekuensi transaksi tetap dalam skala aslinya. Berikut hasil pengujian hipotesis, baik H1 maupun H2 maupun H3 diterima karena semua hasil probabilitasnya adalah di bawah 0,05. Nilai R squared within 0,3603 menegaskan bahwa 36,03% variasi penggunaan KKP dijelaskan oleh limit KKP dan frekuensi transaksi secara bersama-sama, sedangkan 63,97% sisanya dijelaskan faktor lain di luar model, seperti jumlah satker aktif, kapasitas SDM, dan ketersediaan merchant. Untuk pembahasan H1 diterima di mana limit KKP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan KKP dengan koefisien 0,0638 dan probabilitas 0,0253. Artinya, setiap kenaikan 1% limit KKP meningkatkan penggunaan KKP sebesar 0,0638%. Ceteris paribus. Temuan ini sejalan dengan budget constraint teori, setiap entitas beroperasi dalam batas sumber daya yang membatasi kapasitas transaksinya dan konsisten dengan temuan Sulaiman dan Winanda bahwa faktor kapasitas satuan kerja berpengaruh signifikan terhadap penggunaan KKP. Implikasi manajerialnya, Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil DJPB Bali perlu mengevaluasi dan menyesuaikan limit KKP secara berkala. Kemudian, pembahasan H2 terkait dengan pengaruh frekuensi transaksi. H2 diterima, yaitu frekuensi transaksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan KKP dengan koefisien 0,0019 dan probabilitas 0,0013. Yang menarik, nilai T frekuensi transaksi sebesar 3,4 lebih tinggi dibandingkan limit KKP yang hanya 2,3. Menjadikannya determinan yang lebih kuat dan konsisten. Temuan ini sejalan dengan diffusion of innovation theory dari Rogers, di mana semakin sering suatu inovasi digunakan berulang, maka semakin matang tingkat adopsinya, dan konsisten dengan Sari dan Helmi bahwa adopsi KKP dipengaruhi dengan pimpinan, pemahaman teknis, dan kesiapan SDM. Implikasinya, Satuan Kerja dan Kanwil DJPB perlu mendorong penggunaan KKP secara rutin melalui sosialisasi dan pendampingan teknis, khususnya pada wilayah dan utilisasi rendah. Untuk pembahasan H3 diterima limit KKP dan frekuensi transaksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan KKP. Dengan F sebesar 11,60 dan probabilitas 0,0001 menjelaskan 36,03% variasi penggunaan KKP. Kedua faktor ini saling melengkapi, limit merepresentasikan sisi kapasitas dan frekuensi merepresentasikan sisi intensitas pemanfaatan. Sebagai contoh nyata, Kabupaten Denpasar dengan limit dan frekuensi tertinggi konsisten mencatat penggunaan KKP tertinggi, sementara KPPN Amlapura dengan keduanya terendah juga konsisten berada di posisi terendah. Implikasinya diperlukan strategi pemerataan dua arah, yaitu penyesuaian limit KKP sesuai kebutuhan real, sekaligus peningkatan intensitas penggunaan melalui edukasi berkelanjutan. Untuk simpulan
Sebagai gambaran empiris pendukung, penggunaan KKP menunjukkan tren meningkat konsisten dari tahun 2021 hingga 2024 sebelum menurun pada 2025. Dan disparitas antar wilayah tetap terjadi sepanjang periode penelitian meski pola dan besarannya berubah dari waktu ke waktu. Adapun simpulan atas ketiga hipotesis, pertama limit KKP berpengaruh positif dan signifikan, mengkonfirmasi budget constraint teori. Kedua, frekuensi transaksi berpengaruh positif dan signifikan, bahkan menjadi determinan yang lebih kuat. Mengkonfirmasi diffusion of innovation theory. Dan ketiga, keduanya secara simultan berpengaruh signifikan dengan F sebesar 11,60 dan probabilitas 0,00 yang mudah menjelaskan 36,03% variasi penggunaan KKP. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saya mengajukan 4 saran bagi Direktur Jenderal Perbendaharaan perlu evaluasi dan penyesuaian limit KKP berkala serta strategi pemerataan yang berfokus pada peningkatan intensitas transaksi, bukan semata peningkatan limit. Bagi KPPN dengan utilisasi rendah, perlu pemerataan satuan kerja yang belum optimal dan pendampingan teknis berkala. Bagi satuan kerja menggunakan KKP, perlu peningkatan intensitas penggunaan secara rutin untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja negara. Dan bagi peneliti selanjutnya, disarankan menambah variabel lain seperti SDM, dukungan manajemen dan infrastruktur digital, serta memperluas wilayah penelitian dan menggunakan data bulanan untuk observasi yang lebih besar. Demikian presentasi ujian akhir semester untuk pemenuhan UAS metode penelitian manajemen. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan presentasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.